Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Quran, dalam hal ini mentadabburi juz 30, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada surat Al-Asr. Surat Al-Asr atau yang dimaknakan dengan masa adalah surat yang ke-103 yang merupakan salah satu dari surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini terdiri dari 3 ayat, diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Sebelum kita memasuki ke tafsir ringkas tentang surat Al-Asr, mari kita simak sejenak surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam khusr, kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqq, serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr dinamai surat Al-Asr berkenaan dengan penyebutan kata Al-Asr di dalam ayat pertama di surat ini. Surat ini memberitahukan kepada kita bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan rugi apabila ia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik yang nanti disebutkan di ayat ketiga. Setelah surat Al-Asr ada surat Al-Humazah. Apa hubungan antara kedua surat ini? Bahwasanya surat Al-Asr menerangkan tentang sifat-sifat orang yang tidak merugi di ayat ketiga, yang mana sebelumnya disebutkan semua manusia itu dalam keadaan rugi. Sedang pada surat Al-Humazah Allah menerangkan beberapa sifat dari orang yang selalu merugi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di awal-awal tafsir beliau tentang surat Al-Asr, beliau menyebutkan sebuah kisah tentang bertemunya sahabat yang mulia Amr bin As, yang waktu itu beliau belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir. Dia datang menemui
seorang yang mengaku menjadi nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW telah diutus waktu itu. Yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Tatkala beliau, Amr bin As, menemui Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah ini bertanya kepada Amr bin As, apa yang sekarang itu diturunkan kepada sahabat kalian, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Amr bin As menjawab, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah surat yang ringkas tapi maknanya sangat dalam. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membaca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab ini tertegun sebentar, kemudian menyebutkan bahwasanya saya juga telah diturunkan sebuah surat seperti surat yang diturunkan kepada sahabatmu itu, yaitu Muhammad SAW. Kemudian Musailamah membaca seolah-olah surat yang turun kepadanya, ya wabr, innama anta udunani wassadr wasairuka hafru naqr. Wahai marmut, innama anta udunani wassadr, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Wasairuka hafru naqr, dan setiap tubuhmu adalah lubang yang bolong. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, bagaimana pendapatmu wahai Amr tentang surat yang turun kepadaku ini? Amr bin As radhiyallahu anhu, waktu itu beliau belum Islam, belum masuk Islam. Tapi beliau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga beliau mengatakan, wahai Musailamah, wallahi, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya aku ini tahu bahwasanya engkau itu pendusta. Engkau bukanlah seorang nabi. Subhanallah. Seorang yang belum masuk Islam mengetahui mana yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr, dan mana yang dibuat-buat oleh manusia. Subhanallah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna surat yang ada di surat Al-Asr itu sangatlah dalam sekali. Sangat luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan Amr bin As tadi, bahwasanya surat ini itu pendek tapi maknanya sangat dalam. Sampai-sampai Al-Imam At-Tabarani menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya para sahabat ketika bertemu di antara mereka membacakan surat Al-Asr. Kana rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya. Bahwasanya dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu, lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Mereka tidak berpisah kecuali sebelum mereka berpisah itu mereka membaca surat Al-Asr. Tsumma yusallim ahadum 'ala al-akhar. Kemudian mereka saling bersalaman, ucapan salam perpisahan, kemudian mereka berpisah setelah mereka membaca surat Al-Asr ini untuk saling mengingatkan tentang makna yang terkandung di dalamnya supaya mereka tidak termasuk yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala seorang yang mendapatkan kerugian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr surat yang pendek, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi juga menyebutkan di Manaqibus Syafi'i, perkataan Al-Imam Syafi'i
Beliau menyebutkan lau tadabbara an-nasu hadhihi surah. Kalau seandainya seluruh manusia itu merenungkan tentang makna surat ini, lawasi'athum. Maka ini sudah cukup. Subhanallah. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama masuk kepada surat Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Para ulama berbeda pendapat tentang Al-Asr. Sebagian mereka memaknai Al-Asr yaitu dengan bermakna waktu asar. Itu waktu sholat asar. Jadi pendapat pertama ini menyebutkan bahwasanya waktu yang dimaksud adalah di surat ini sejak masuknya waktu asar sampai berakhirnya waktu ini, yaitu ketika bayangan seseorang itu sudah 2 kali lipat daripada panjang dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Bahwasanya sholat al-asr ini, sholat asar, punya 2 waktu, yaitu waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiyari adalah waktu ketika seorang itu tidak boleh untuk, jadi waktu ikhtiyari adalah waktu ketika seorang itu tidak boleh sholat asar di luar waktu itu kecuali dengan adanya halangan. Dan waktu ittirari atau waktu darurat adalah waktu ketika seorang itu boleh mengerjakan sholat asar hingga terbenamnya matahari, tentunya ini ketika ada uzur. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ayat ini bersumpah dengan waktu asar. Karena waktu asar itu adalah waktu yang sangat penting. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu 'alas salawat. Peliharalah semua salatmu. Was salatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dalam keadaan khusyuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat wusta, yaitu salat asar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya di dalam ayat ini. Karena sebagian banyak orang dalam menjalankan sholat asar mereka lalai. Karena mungkin mereka paginya setelah beraktivitas dengan banyak, sehingga pada saat asar mereka dalam keadaan letih dan lelah, sehingga asar ditinggalkan. Sehingga Allah sebutkan penyebutan secara khusus di sini, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, yaitu sholat asar. Atau mungkin mereka melakukannya tapi diundur, tidak melakukannya pada sholat pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita mengerjakan sholat asar. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya terhapus. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di hadis yang lain, beliau juga menyebutkan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, 2 sholat yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga.
sholat bardain, sholat waktu dingin, sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat subuh jelas itu masih posisi dingin kan, karena pagi-pagi hari. Dan sholat asar sudah mendekati waktu sore, dan di situ sudah mulai dingin juga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua yang mengatakan wal asr. Yang pendapat pertama mengatakan bahwasanya al asr itu adalah waktu asar, salat asar. Pendapat yang kedua menyebutkan wal asr bermakna sangat luas, yaitu bermakna masa, bermakna waktu, yaitu zaman secara umum. Jadi lebih luas. Ini pendapat jumhur ulama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena zaman atau waktu kehidupan manusia itulah tempat mereka beramal, yaitu di dunia ini. Yang mana ketika mereka beramal untuk kebaikan, mereka mendapatkan keberuntungan. Barang siapa sebaliknya, maka mereka mendapatkan kerugian. Dan keberuntungan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti di ayat yang ketiga ketika mereka melakukan 4 hal. Beriman, beramal saleh, menasihati di dalam kebaikan, dan menasihati dalam kebenaran. Ketika mereka lalai akan 4 ini, maka mereka jatuh di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Hal ini dapat kita lihat di dalam teks surat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi penekanan dengan 3 penekanan. Penekanan pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu, wal asr, demi masa. Ini menunjukkan akan pentingnya masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan akan pentingnya seorang memperhatikan waktu kehidupannya di dunia ini. Penekanan yang kedua, Allah sebutkan innal insana, inna, menggunakan huruf inna. Yang di dalam bahasa Arab, kalimat inna ini berarti litaukid, untuk menekankan sesuatu dan menjadikan sesuatu itu penting. Kalimat penekanan yang berarti sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Allah menggunakan lafi khusr. Jadi kalimat atau lafaz lam, menggunakan lam dalam lafaz lafi. Dalam bahasa Arab juga ini bermakna taukid, bermakna penekanan, untuk menekankan sesuatu bahwasanya itu penting. Jadi yang pertama sumpah wal asr, kemudian lafaz inna untuk taukid, dan lam juga untuk taukid. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah membawakan dengan kalimat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat fi saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan innal insana lafi khusr, tanpa menggunakan innal insana la khasir. Mungkin bisa menyebutkan seperti itu. Sungguhnya manusia itu merugi. Tidak cukup dengan itu. Allah sebutkan lafi khusr, menggunakan lafi khusr dengan tambahan dharaf fi di sana. Sehingga maknanya adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bukan rugi saja, tetapi mereka dalam kerugian. Yang mana makna kedua ini, lafi khusr, penambahan kalimat fi,
seakan-akan menunjukkan bahwasanya manusia itu tenggelam dalam banyak kerugian. Yang mana seandainya bisa diperumpamakan, seolah-olah manusia itu berada di dalam lautan kerugian, sehingga mereka tenggelam dalamnya. Tenggelam di dalam lautan kerugian itu. Yang mereka diliputi kerugian dimanapun mereka berada. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat lafi khusrin. Kalimat menggunakan tanwin di akhir kalimat dalam ayat ini. Ini juga menunjukkan kepada kita seperti yang disampaikan oleh ahli tafsir seperti Syekh Tahir bin Ashur di dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan ada dua kemungkinan makna yang terkandung. Yang pertama, tanwin dalam kalimat khusrin itu litanwi'. Itu bermakna bahwasanya manusia itu berada di dalam macam-macam kerugian. Banyak kerugian yang dialami manusia. Yang kedua, bisa bermakna lita'zim. Untuk pengagungan. Yang berarti sesungguhnya manusia dalam kerugian yang besar. Ketika ia tidak melaksanakan ayat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan supaya mereka terhindar dari kerugian. Innal insana lafi khusr. Kalimat al-insan di sini para ulama menyebutkan dua pendapat. Apakah ini al-insan bermakna yaitu orang-orang kafir atau bermakna seluruh manusia? Yang mana ketika kita sebutkan bahwasanya seluruh manusia itu sifatnya lebih umum. Yang masuk di dalamnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, dan juga orang-orang kafir. Dan ini yang lebih diambil oleh sebagian ulama. Jadi semua manusia, baik dia muslim, baik dia kafir, mereka akan mendapatkan kerugian ketika mereka lalai akan empat hal yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga Allah sebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang terhindar dari kerugian, mereka mempunyai 4 sifat. Yang mereka berusaha untuk hidup di dalam sifat-sifat ini, sehingga mereka terhindar dari kerugian. Yang pertama, Allah sebutkan, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga, watawassaw bil haq, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Baiklah, mari kita masuk ke 4 hal yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, untuk terhindar dari kerugian, Allah sebutkan harus beriman. Beriman yaitu keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak tampak, yang mencakup seluruh perkara. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang tertinggi perkataan seorang la ilaha illallah, tentunya dengan makna-makna yang terkandung dalam kalimat itu. Wa naha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Jadi makna iman adalah cakupan yang sangat luas. Yang sampai-sampai para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi
menyebutkan di kitabnya bernama Syu'abul Iman, beliau mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Jadi makin banyak cabang keimanan yang dilakukan oleh seorang itu tersifati dengannya, maka dia imannya semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika cabang keimanan itu sedikit disifati oleh atau dipunyai oleh seorang, maka keimanannya semakin berkurang. Hadis ini, yaitu bahwasanya al-iman bid'un sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, menjelaskan bahwasanya iman itu mencakup amalan jawarih. Jadi amalan tubuh yang kita lakukan itu masuk dalam makna iman. Jadi iman yaitu seseorang beriman di dalam hatinya, kemudian diikrarkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan perbuatan amalan oleh anggota tubuhnya. Tapi ketika iman itu disebutkan secara khusus, yang berarti bisa diartikan oleh sebagian ulama bahwasanya ketika iman disebutkan secara khusus, beriman kepada yang gaib, seperti beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, iman yang 6, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar yang tidak tampak, beriman kepada adanya neraka dan surga, yang mana dengan keimanan seorang tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan membuat dirinya tergerak untuk beramal kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari kerugian yang Allah sebutkan di ayat yang kedua, yang pertama dengan beriman, yang kedua wa amilus salihah, beramal saleh. Amal soleh merupakan bagian dari iman. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yang mana iman itu mencakup seluruh perkara syariat. Dan amalan soleh termasuk di dalamnya. Namun, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengkhususkan amalan soleh karena amalan soleh itu merupakan perkara yang penting yang mendapat perhatian khusus di dalam agama kita. Bentuk-bentuk khusus ini kita bisa dapati di dalam berbagai ayat. Misalnya ayat hafidhu 'alas salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah salat-salatmu. Was salatil wusta, dan salat wusta. Allah sebutkan pertama hafidhu 'alas salawat. Jagalah salat-salat. Jadi semua salat yang 5 waktu. Kemudian dia khususkan was salatil wusta. Dan salat asar. Jadi pengkhususan salat asar daripada salat-salat yang lainnya. Di ayat lain misalnya surat Al-Baqarah ayat 98, ketika Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Di ayat ini Allah sebutkan malaikat. Tetapi setelah penyebutan malaikat, Allah khususkan penyebutan malaikat Jibril dan Mikail. Yang mana pengkhususan penyebutan Jibril dan Mikail setelah pengumuman penyebutan malaikat itu mengartikan bahwasanya dua malaikat ini itu mendapat perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugas-tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kedua malaikat ini. Begitu juga penyebutan amal saleh setelah penyebutan iman, yang mana amal saleh bagian dari iman adalah mengartikan tentang pentingnya amal saleh setelah seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan amal saleh dikatakan amal saleh ketika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama,
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakannya hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, haruslah amalan soleh itu mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh seorang itu membuat amalan-amalan atau menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua pintu menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali pintunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita beramal, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup di situ, harus kita cocokkan apakah amalan ini yang telah kita ikhlas dalamnya itu dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, sesuai dengan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ketika kedua unsur ini ada di dalamnya, maka amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar terhindar dari kerugian, Allah sebutkan wal 'asr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq, yaitu saling menasihati di dalam kebenaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk dari amal saleh. Dan penyebutan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dalam kebenaran, bentuk pengkhususan tentang pentingnya hal ini pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena seorang muslim tidak mencukupkan kesolehannya terhadap dirinya sendiri saja. Setelah dia soleh untuk dirinya, dia harus mensolehkan orang lain supaya orang lain juga mendapatkan kenikmatan indahnya beriman, indahnya beramal karena Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini dirasakan pula oleh saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Di ayat ini Allah menyifati orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyeru, mengajak orang lain untuk menjadi baik di dalam agama ini. Menyuruh mereka kepada kebaikan dan keindahan Islam. Dan mencegah mereka dari hal-hal kemungkaran yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho di dalamnya. Oleh karenanya, perintah amar ma'ruf nahi munkar ini itu menjadi ciri khas seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah sebutkan bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mereka lah umat yang terbaik. Dan umat ini adalah umat yang terbaik ketika mereka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita baca surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam surat ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw, menggunakan kalimat tawasaw dari wazan tafa'al, yang memberi makna atau faedah yaitu saling menasihati di dalam kebenaran, yakni terjadi di antara kedua belah pihak, terjadi antara yang menasihati dan yang dinasihati. Karena mungkin bisa jadi yang menasihati pada waktu lain ketika imannya turun,
dia butuh juga akan nasihat temannya. Maka saling nasihat menasihati adalah penting agar ketika seorang berada di dalam keimanan yang lemah, dia juga bisa tertarik oleh temannya dengan nasihatnya untuk kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Jadi ketika kita melihat saudara kita, teman kita jatuh di dalam kemaksiatan, maka kita harus tolong dia dengan menasihatinya dengan yang ma'ruf, dengan kata-kata yang lembut, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga butuhkan nasihat dari teman-teman kita. Yang nasihat itu membuktikan tentang kasih sayang mereka kepada orang yang dinasihati. Jadi jangan malah kita menasihati seorang untuk menjatuhkan, tidak. Kita menasihati untuk dia kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat yang Allah sebutkan di dalam surat ini agar terhindar dari kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kesabaran. Di antara keistimewaan ayat ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang besar terlebih dahulu. Menyebutkan beriman, kemudian beramal saleh. Kemudian menyebutkan tentang menasihati dalam kebenaran. Dan terakhir mengkhususkan menyebutkan menasihati di dalam kesabaran. Karena semua hal ini itu membutuhkan kesabaran. Para ulama menyebutkan bahwasanya hikmahnya adalah jika seorang saling menasihati dalam berdakwah, setelah itu ia bersabar. Karena di dalam semua hal ini, tiga hal ini, baik itu beriman, beramal saleh, ataupun menasihati dalam kebenaran, itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan rintangan-rintangan, mendapatkan cobaan-cobaan, mendapatkan hal-hal yang menghalanginya untuk melanjutkan perjuangannya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di dalam hal itu. Dan ini membutuhkan kesabaran. Membutuhkan saling menasihati dalam kesabaran agar tetap istiqamah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kebaikan yang kita lakukan, baik beriman atau beramal saleh atau berdakwah, itu akan bertolak belakang dengan nafsu seseorang, baik dirinya ataupun orang lain. Tidak sesuai dengan syahwatnya. Orang yang misal dinasihati, tentunya akan jengkel, tidak senang, merasa diganggu. Sehingga kadang-kadang melakukan perlawanan. Dan inilah syarat keempat, agar tidak mendapatkan kerugian, dia harus hadapi dengan kesabaran. Luqman Al-Hakim, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Luqman ayat 17, menasihati anaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia itu mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terjun di dunia dakwah haruslah menerima segala kritikan. Dan kritikan ini kadang-kadang membuat hati itu tidak senang atau sakit. Itu butuh sabar. Begitu juga di dalam menasihati orang lain, butuh kesabaran. Tidaklah kita menasihati seolah-olah nasihat kita itu harus didengar dan harus membuat orang itu langsung berubah dengan seketika. Tidak. Butuh kesabaran, butuh waktu, butuh
perjuangan, butuh pendampingan dan segala macamnya supaya orang yang nasihati itu berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan sifat yang agung. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang sabar ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah sebutkan salamun alaikum bima sabartum. Salamun, keselamatan bagi kalian, bima sabartum. Oleh karenanya kesabaran yang kalian lakukan. Wa ni'ma uqbad dar, dan alangkah baiknya kesudahan orang-orang yang sabar itu. Ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan izin Allah karena kesabaran yang mereka tetapkan di dalam diri mereka di dunia ini. Di ayat lain Allah sebutkan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia memberi balasan kepada mereka. Karena apa? Karena kesabaran, balasan surga, wa harira, dan pakaian sutra. Di Quran surat Al-Insan ayat 12. Subhanallah. Sebuah balasan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Para ulama menyebutkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita lakukan itu butuh kesabaran. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk bisa bersabar agar istiqamah di dalam ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Sebagaimana misalnya seorang yang menyuruh anak-anaknya untuk sholat, menyuruh keluarganya untuk sholat, maka dia harus sabar di dalam perintahnya itu. Allah sebutkan di Quran surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Sholat adalah kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersabar diri kita dan memerintahkan kepada keluarga kita juga untuk bersabar untuk melaksanakannya. Kalau lanjutkan, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau kita lihat, pelaku maksiat pun mereka bersabar dalam kemaksiatan. Padahal akibat dari kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Kalaulah mereka sabar dalam kemaksiatan yang mengakibatkan mereka masuk kepada neraka yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang melakukan ketaatan harusnya lebih bersabar daripada para pelaku maksiat. Coba kita cek yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang pelaku maksiat ini di Quran surat Al-Anfal misalnya ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan, mengeluarkan hartanya supaya orang-orang itu tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela mereka berkeluh kesah di dalam kemaksiatan untuk menghalangi orang-orang untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar di dalam hal itu. Semisal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Di Quran Sad ayat 6. Dan pergilah pemimpin mereka, saya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan. Sesungguhnya
ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Subhanallah. Mereka bersabar menyeru kaumnya untuk menyembah berhala. Padahal jelas-jelas itu sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai. Di ayat lain, orang-orang pelaku maksiat juga sabar. Allah sebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 42, "In kadu layudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Sesungguhnya hampirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disesatkan. Mereka mengatakan sesungguhnya hampirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang-orang kafir menyebutkan hampir saja Nabi Muhammad itu menyesatkan kita. Subhanallah, mereka dalam kesesatan. Seandainya kita tidak sabar, mereka mengatakan seandainya kita tidak sabar untuk menyembah para berhala, sehingga kita telah tersesat dengan seruan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, mereka sabar dalam kesesatan. Begitulah kaum musyrikin. Maka kita sebagai kaum muslimin tentu lebih berhak untuk memegang kesabaran ini di dalam ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita kalah pada orang-orang musyrik di dalam sabar mereka, yang mana sabar mereka itu di dalam kemaksiatan bisa menjatuhkan mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua yang disebutkan oleh para ulama yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat bukanlah sesuatu yang mudah. Sesuatu yang butuh kesabaran. Melawan dorongan hawa nafsu membutuhkan kesabaran. Yang mana sebagian besar manusia itu mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang jatuh dalam kemaksiatan harus bersabar untuk menjauhinya, meninggalkannya, agar dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang dipenuhi dengan syahwat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Dan ini butuh kesabaran untuk meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Jadi barang siapa yang Allah coba untuk jatuh misalnya di dalam kemaksiatan, maka ia harus bersabar untuk meninggalkannya. Bersabar untuk tidak jatuh lagi di kemaksiatan yang sama. Dan ini sabar yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga yang para ulama sebutkan adalah sabar ketika ditimpa musibah. Timpa musibah, baik dari rasa sakit, tubuh kita sakit, atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, atau bapak ibu kita, membutuhkan kesabaran. Seorang yang jatuh keterpurukan dalam usahanya dan segala macamnya, terlilit hutang, ini butuh kesabaran agar dia tidak keluar dari rel yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala larang. Dan barang siapa yang bisa bersabar di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala yang besar. Dan begitulah seharusnya seorang muslim agar bersabar terhadap qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Agar Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang dikenakan kepada dia, dengan kesabarannya, dihapuskanlah dosa-dosanya. Diangkatlah derajat-derajat.
dan ia mempunyai keyakinan bahwasanya ada hikmah dari segala yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada dia, dan pilihan Allah adalah selalu berada di dalam pilihan yang tepat. Ketika ia yakini itu, maka ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, jannatan wa harira. Mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan pakaian dari sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal yang Allah sebutkan di ayat ini berkenaan dengan seseorang yang agar terhindar dari kecelakaan, terhindar dari kerugian dengan 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu beriman, kemudian mengerjakan kebajikan, dan menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan menjauhkan kita untuk masuk ke dalam manusia yang mendapatkan kerugian, dan memberikan taufik kepada kita untuk dimasukkan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari kami pribadi. Hada sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.